Selamat siang Bu Ami. Selamat siang Bu Ika. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Udah beres nih ngajar? Udah dong. Udah. Udah. Boleh nanya nggak? Enggak. Ih, kok gitu sih? Boleh Bu Ika, boleh bercanda. Iya, Bu Ami kan ngajar udah lama tuh. Iya. Udah berapa tahun kira-kira Bu Ami ngajar? Saya mengajar tuh 17 tahun. 17 tahun ya. Menurut Bu Ami menghadapi anak gitu ya, dari pertama kali Bu Ami masuk kelas dengan perbandingan dengan anak yang sekarang nih, terakhir Bu Ami masuk kelas nih tadi, kira-kira seperti apa sih Bu Ami? Perbandingan. Heeh. Perbandingan anak itu sama aja Bu. Sama? Mau mereka tempatnya di mana, anak dari mana, yang namanya anak tetap anak. Iya. Sifat asli anak-anak ya begitu. Pertama, anak itu kan butuh perhatian. Mau dia dari keluarga mana juga anak itu pasti butuh perhatian. Iya. Yang kedua, mereka butuh rasa aman dan kepercayaan buat kita. Jadi kalau anak merasa aman dengan siapa dia berbicara, kemudian dia merasa nyaman, dia akan merasa senang ketika belajar. Iya. Kalau menurut saya, anak mau dari seperti apapun ya, mereka tetaplah anak yang membutuhkan dan melihat bahwa itu adalah guru saya. Dia itu adalah seseorang yang harus dekat dengan saya. Jadi kita sebagai guru, menurut saya yang harus memahami posisi si anak. Jadi kita tidak menganggap bahwa anak itu harus paham sama kita, tapi justru kita yang harus memposisikan diri bagaimana caranya biar anak nyaman bersama kita. Itu dulu. Oh iya. Kalau menurut Bu Ami, anak kan berasal dari keluarga ya, semua dari keluarga. Nah, kalau menurut Bu Ami, anak itu ketika di kelas itu pengaruh keluarga itu terlihat tidak? Pertama, pengaruh keluarga itu terlihat. Ada yang terlihat, tapi ada juga anak yang pintar menyembunyikan Bu. Jadi kalau anak yang memang orang tuanya ada setiap hari itu berbeda, tapi cenderung biasanya itu ketergantungan Bu. Iya. Ketergantungan dengan keberadaan orang tuanya. Tapi memang anaknya lebih terarah, tugasnya lebih tugas-tugasnya pasti lebih rapi, lebih beres gitu ya. Tapi untuk kemandirian agak sedikit kurang kalau menurut saya, karena dia kurang mampu mengambil keputusan. Oh gitu. Karena merasa ya seperti anak yang kalau nggak ada keputusan dari ibunya ya dia pasti menunggu dulu apa kata mama gitu ya. Tapi kalau anak yang memang orang tuanya sibuk ataupun orang tua kurang memperhatikan, untuk kemandirian pasti dapat. Dia akan mengerjakan ketika dia membawa tugasnya ke kita, itu adalah hasil kerjanya dia. Kemudian usahanya dia, berarti itu murni usahanya dia sendiri. Tapi bukan berarti tugas orang tua itu harus lepas, tidak. Tapi menurut saya peran orang tua itu sangat penting. Tapi tidak selamanya orang tua itu harus mengikuti dari A sampai Z si anak. Jadi maksudnya dalam artian bukan tidak mengikuti ya, tapi orang tua kan pasti terbatas waktunya. Peran kita sebagai orang tua itu memposisikan bahwa tidak selamanya kita bisa mendampingi anak ya. Kita juga terbatas waktu, umur kita juga nggak tahu. Jadi kalau menurut saya perhatian orang tua itu memang harus ada, tapi tidak seluruhnya apa yang dibutuhkan anak, apa yang dilakukan anak itu orang tua berperan. Menurut saya ya, karena latihan kemandirian itu sangat penting. Iya. Jadi menghilangkan label anak mama ya. Anak mama yang serba apa-apa gitu kan. Gimana kata mama gitu kan. Berarti ya paling tidak pengaruhnya ada ya. Pengaruhnya ada. Kemudian oke, Bu Ami nyambung lagi. Kita lanjut Bu Ika. Iya. Menurut sudut pandang Bu Ami ya,
Bu Ami menilai anak gitu ya, itu dikatakan dia dewasa tuh untuk di kelas gitu ya, dikatakan dewasa itu yang seperti apa? Anak yang dewasa seperti apa? Kalau menurut saya Di kelas ya, di ini ruang kelas. lingkupnya Ini kelas. kategori kelas ya. Iya. Anak yang dewasa di kelas itu yang pertama, anak yang sudah tahu dia harus berbuat apa dengan memposisikan dirinya di kelas. Iya. Yang kedua, anak yang paham instruksi guru. Iya. Contoh, misalnya nih guru meminta melakukan sesuatu, dia itu paham. Itu untuk namanya anak, tetap anak ya Bu. Kedewasaan anak pasti berbeda dengan kedewasaan orang dewasa. Iya. Tapi kalau seorang anak sudah paham apa yang diinstruksikan guru, sudah paham kalau guru saya meminta saya duduk. Nah, kemudian dia memposisikannya duduk, bukan berarti dia duduk seharian, tidak, tapi paham instruksi. Itu menurut saya yang dewasa. Yang kedua, dewasanya dalam hal emosi. Iya, betul. Anak yang merasa bahwa dia itu sadar bahwa ke sekolah itu kewajibannya dia, kemudian dia tahu nih manfaatnya sekolah itu untuk apa. Jadi jangan datang ke sekolah marah sama teman terus pulang, atau dia datang ke sekolah terus senggolan sama teman, dia nangis ngadu ke mamanya. Kemudian dia ada tugas menunggu mamah mengerjakan. Kecuali memang pekerjaan itu membutuhkan bantuan orang tua. Nah, menurut saya itu memang harus hadir orang tuanya. Tapi kalau pekerjaan yang dimana ada tugas yang memang dia sendiri mampu mengerjakan, maka menurut saya dia harus mengerjakan sendiri. Berusaha menyelesaikan sendiri ya. Berusaha mengerjakan sendiri, menyelesaikan sendiri. Terus dia tahu saatnya dengan teman-teman memposisikan diri itu seperti apa. Iya. Gitu Bu Ika. Iya. Menurut sudut pandang saya ya. Iya. Masalah sekarang tuh kan ya, kalau dulu guru sikap guru terhadap murid itu semacam ada penekanan. Iya kan? Kemudian cara mengajarkan disiplin ke murid itu gimana ya? Kalau guru yang dulu itu berbeda dengan guru yang sekarang. Iya. Kalau yang sekarang itu yang saya tangkap bahwa yang diutamakan itu perasaan si murid ya, hatinya gitu kan. Tidak boleh semodel kayak bikin peraturan, bikin jangan yang sangat memberatkan gitu. Jangan sampai si anak tuh punya beban, harus yang pure gitu, senang hati gitu kan. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan boleh dikatakan mungkin seperti kolonial ya. Jadi ya lurus ya, lurus. Misalkan tidak, jadi guru itu bukannya yang diperhatikan itu, wah ini anak seperti, kalau kesannya nih kalau zaman sekarang tuh siswa itu seperti dienakan gitu ya, seperti ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan. Lah terus yang boleh apa gitu kan, sedangkan sepertinya pendidikan di rumah gitu kan, dengan di sekolah yang sekarang nih yang lebih mengutamakan rasa senang dari murid, memicunya gitu kan, pemicunya itu pemanteknya tuh senang dulu gitu kan. Nah sedangkan di rumah itu orang tua masih dengan gaya yang lama, jadi kalau mau menyuruh anak itu dengan teriak gitu kan, sehingga ke sekolah kebawa nih Bu. Ke sekolah tuh kebawa, guru kalau belum teriak anak belum nengok gitu. Sedangkan pada saat ini justru kita sedang membiasakan gitu kan, melakukan sesuatu itu dengan ukuran senang gitu, supaya hasilnya merasa tidak diancam lah gitu ya, merasa tidak ditekan
dia melakukan sesuatu tuh dengan rileks, dengan senang hati, sehingga akhirnya timbullah ikhlas gitu kan. Motivasinya timbul dari diri sendiri dengan cara dia, oh iya aku suka nih, aku mau gitu kan, aku ingin gitu. Sedangkan kita dengan orang tua di rumah belum balance gitu kan. Jadi orang tua di rumah mengajarkannya pakai teriak atau pakai, ada sebagian yang begitu tentunya ya. Kemudian kita di sekolah mau menerapkan dengan hati, dengan Ya. perasaan. Itu agak susah ya, karena kita sebelum teriak dia misalkan, nak jangan berisik, dia anteng tuh. Wow. Iya. Jadi kita, hai jangan berisik, baru dia nengok, iya bu gitu. Itu gimana menurut Bu Ami? Kalau itu menurut saya lingkungan sekolah juga berpengaruh. Iya, itu maksud saya. Lingkungan. Jadi terkadang memang kalau lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian bagaimana didikan orang tua. Jadi itu. guru itu kan tidak pegang anak se-24 jam. Ya, betul. Orang tua di rumah juga tidak pegang anak 24 jam Iya. gitu loh. Jadi si anak itu pertama punya lingkungan sekolah, lingkungan tempat bermain, kemudian rumah. Bahkan kalau menurut saya orang tua saat ini banyak yang les ya, maksudnya Iya. los lah. Karena waktu bersama anak itu Iya, paling betul. 3 jam banyaknya ya. Iya. Kenapa saya sebut 3 jam itu kan pagi sudah berangkat, kemudian anak sampai siang di sekolah, Iya. kemudian siang anak bermain, kemudian ketemu itu sore atau malam gitu. Jadi kalau menurut saya memang guru pun sama, guru itu kan tidak pegang anak selama 24 jam. Jadi anak itu terpengaruh dengan berbagai macam kondisi lingkungan. Iya, betul. Tapi kalau orang tua bisa menekan, maksudnya bukan menekan ini kan ya, pendidikannya mulai dari awal dengan memberikan penguatan ya kepada Iya. anak, semacam penguatan gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua menurut saya itu memberikan modalnya itu kepercayaan, keyakinan, kemudian apa ya, seperti jangan, kalau memberikan nasihat itu jangan seperti orang minum obat 3 kali sehari. Iya. Kalau ke anak menurut saya itu malah habis ya. Pusing ya anaknya Pusing, ya. iya pusing. Jadi ketika memberitahu dia mau berangkat, kita kasih tahu Iya. hati-hati gitu kan. Nah ketika dia berbuat salah kita ingatkan, cukup menurut saya. Karena anak akan paham. Iya. Dia tahu kalau dia posisi salah. Iya. Asalkan jangan itu setiap saat itu Iya, diingatkan. karena anak-anak juga beraneka ragam karakternya Iya, ya. Ada karakter anak yang memang dia sekali dikasih tahu dia paham sebenarnya. Iya. Cuman dia kalau orang tuanya udah mulai bicara lagi, bukan malah dia malah iya Iya. gitu kan. Akhirnya timbul kayak kesannya ngelawan. Padahal itu sebenarnya apa sih, bentuk dari dia jangan ngomong mulu, aku paham sebenarnya gitu. Iya benar. Dan anak-anak sekarang kan berbeda Iya, dengan anak betul. dengan kita waktu anak-anak zaman dulu. Iya. Kalau anak sekarang itu kalau kita ngotot dia tambah ngotot. Iya. Kalau kita dulu kan orang tua ngotot kita diam. Iya, betul. Kalau sekarang enggak, kita ngotot dia ngotot. Apa Iya. yang kita mau dia enggak. Iya. Apa yang kita larang dia kerjakan. Itu malah kalau menurut saya yang sekarang. Tapi kembali kepada orang tua, bagaimana memposisikan dirinya sebagai orang tua di rumah. Kemudian guru bagaimana memposisikan dirinya guru di sekolah. Kalau menurut saya, kalau kita sebagai guru ya ketika anak bersama kita masukkan nilai-nilai tuh. Jadi kita hadir sepenuhnya buat mereka, jangan hadir setengah Hati. kalau hadir setengah hati ya Orangnya di kita kelas, hadir, orangnya di pikirannya kelas, kemana? pikirannya di rumah. Jangan ya. walaupun memang terkadang ya kita tidak Iya. bisa memungkiri, namanya manusia pasti ada banyak Betul. masalah, banyak cerita Iya. gitu ya. Tapi memang ketika anak membutuhkan kehadiran kita, maka sebaiknya Iya. kita hadir gitu. Mungkin itu kali ya salah satu dari
kenapa sih guru itu selalu awet muda gitu ya? Ternyata rahasianya mungkin di situ juga. Iya. Karena guru tuh mungkin dia di rumah lagi pening lagi ini, ketika ke sekolah bertemu dengan anak-anak hilang tuh semua, yang ada senang, ketawa gini Iya, gini gini. iya. Makanya dia insya Allah sehat selalu. Banyak yang ngedoain. Iya, betul betul betul. Karena pasti dah ketika kita berjumpa dengan murid, kita Yang pertama sendiri pasti senyum. senyum. Pasti Nah, senyum. kemudian setelah bertahun-tahun kita ketemu tidak ketemu nih dengan murid gitu ya, dengan siswa-siswi anak didik kita. Ketika suatu saat kita bertemu, pasti dia tuh bilangnya begini, ibu kok ibu selalu bilangnya segala, ibu kok ibu begitu-begitu aja sih. Nggak berubah, Nggak gitu ya. berubah. Memang ya, jadi guru itu kalau kita menjalani dengan hati, saya sangat merasakan ya senangnya jadi guru ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya bahagianya menjadi guru itu banyak yang ngedoain, Iya. walaupun doanya itu dalam hati mereka, Iya. tidak diucapkan setiap Iya, hari ya Bu betul. ya. Iya. Mungkin dari apa yang kita ajarkan dipakai terus Iya. ya. Mungkin dari sana mengalir walaupun setetes dua tetes Iya. ya. Terus yang saya alami kalau misalnya pagi-pagi menyenangkan anak-anak dengan pola tingkahnya. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau anak tidak salah bukan anak ya, orang dewasa. Iya, Orang dewasa itu tidak pantas untuk salah. Iya. Tapi kalau anak salah itu wajar. Masih namanya sah-sah aja ya. Karena memang justru itu di situ pembelajarannya buat dia gitu kan. Oh, Kalau ini anak salah. benar semua apa gunanya kita jadi Iya, guru? betul. Oke. Terima kasih Bu Ami atas bincang-bincang santainya. Asik. Mudah-mudahan Bu Ami sehat-sehat ya. Amin. Mudah-mudahan bisa terus mengabdi ya. Iya, iya. Oke Bu Ami, terima Iya, Bu kasih. Ika. Selamat siang, selamat siang, beristirahat. Bu Ika. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.